Shalom, halo guys, selamat datang di channel aku. Tadi sudah selesai ini acara Mekara Doa Kota Kota Madiun. Dan kali ini aku pengen sharing-sharing guys. Sebelumnya aku pengen nanya, apa sih perbedaan antara peduli sama kepo? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Kira-kira bedanya apa? Peduli sama kepo. Karena aku pengen nge-share tentang peduli dan kepo. Sebenarnya kita peduli boleh saja, tetapi kepo jangan. Nanti aku jelasin alasannya. Sebenarnya kepo pun juga boleh asalkan ada batasannya. Karena kalau kita melanggar batasan ini, yaitu batasan privasi seseorang, ya kan? Kalau kita kepo terlalu dalam, ya siap-siap adu mekanik. Jadi kita harus bisa menghargai hak dan privasi seseorang. Ketika kita peduli sama seseorang, boleh-boleh saja, itu bagus. Berbagi dengan sesama, oke, boleh, dan itu harus. Ketika teman membutuhkan pertolongan, oke, kita tolong, kita bantu. Iya, iya kan? Kok iya? Iya kan, maksudnya gitu. Dan setelah kita menolong, membantu, ya sudah. Dia kan juga punya hak-hak dan privasinya sendiri kan. Istilahnya dia mau melakukan kegiatan apa, kita sebagai teman ya memperhatikan, peduli lah. Saat teman kita butuh bantuan, ya kita bantu. Udah, selesai. Urusan yang lain-lain, dia mau apa, dia mau jukir balik, atau apa kan, istilahnya dia punya hak dan privasi lah, intinya seperti itu. Apapun yang dia lakukan, ya sebenarnya kepo itu sesuatu yang tidak terlalu penting lah. Kalaupun kepo ya kita hanya sebatas mengetahui aja, oh begini-begini, ya sudah. Kita istilahnya, karena gini, seringkali orang kepo mengarahnya itu adalah mengintervensi seseorang. Apalagi kalau sudah arahnya mengatur-atur, ya kan, ini harus begini, harus begini, harus begini. Wah, salah-salah bisa jadi adu mekanik guys. Wah, repot. Kita itu sebenarnya peduli boleh saja. Kalaupun kepo, itu pun ada batasannya yang tidak boleh kita langgar. Contoh begini, aku punya teman, iya kan, dia sedang mengalami kesulitan. Oke, aku bantu. Ya sebatas itu aja. Aku membantu, menolong sesuai dengan apa yang bisa aku bantu, sesuai dengan kapasitasku, kemampuanku untuk menolong dia. Selebihnya dia kan punya kepentingan sendiri. Maksudnya ya silakan. Kita nggak perlu, oh ini begini, ini begini, ini. Setelah kita menolong, harus gini ya, harus gini ya, harus gini. Karena kamu sudah aku tolong, kamu harus begini, harus. Itu namanya pamrih.
Aduh, kadang susah juga sih. Ini memang pembahasan yang atau sharing yang cukup berat, guys. Ini contoh aja. Aku punya teman, dia barusan kehilangan HP ya. Aku nggak mau sebut siapa dan eh, ini enggak. Dia baru saja kehilangan HP. Nah, suatu kali aku ke rumah dia. Dia baru beli HP baru, iya kan? Nah, terus waktu kebetulan aku di situ dan saat itu dia mindahin data. Oke, aku bantu apa yang bisa aku bantu. Misalnya bantu setting HP, dia sedang mindahin HP, maksudnya bukan mindahin data HP lamanya ke HP baru yang dibeli. Ya, aku cuma bantu, oh ini begini, ini begini, ini begini. Menjelaskan tentang HP barulah dengan bahasa yang sederhana. Karena orangnya lebih menyukai sesuatu yang sederhana seperti itu. Nah, sederhana ini begini, sampai goyang. Wah, HP ini bagus, aku yuk melok pengen jane. Nek ono duit. Tapi ya sudah, aku cuma bercanda, wah gini supaya suasana itu aku sih nggak merasa iri ya kalau temanku beli HP baru gini lebih bagus daripada HP ku, enggak, justru aku malah senang. Nah, itulah wujud kepedulian dan aku nggak iri, nggak apa gitu. Lah, setelah itu kan dulu waktu HP-nya hilang kan ada nomor penting dia, maksudnya SIM card kartunya itu yang penting, bukan nomor kontak. Nah, setelah itu temanku ngomong kalau dia mau ngurus di pusat provider yang dia gunakan lah, karena nggak jauh sih. Iya, nanti ini. Ya sudah, aku cuma sebatas mendengarkan. Dan sekarang pun entah diurus atau enggak, udah beres atau enggak, itu kan hak pribadinya dia. Aku kan nggak perlu bertanya gimana kartunya sudah beres gini-gini. Itu kalau buat aku ya nggak penting terlalu kepo kayak gitu. Ya sudah, kalau sudah diurus. Kecuali kalau dia orangnya ngomong sendiri, terus kartunya sudah ini, oh ya wes, ya sudah. Aku cuma sebatas tahu aja seperti itu. Dan kadang-kadang gini, tadi aku katakan peduli boleh saja, kepo jangan. Ketika orang mulai kepo dan mengarah kepada ngatur-ngatur itu kalian merasa risih nggak sih kira-kira? Apalagi kalau orangnya itu tergolong baru kenal misalnya. Wah, tapi kadang orang temen lama pun kalau sudah lama, kalau sudah begitu pun kadang-kadang ya kita merasa risih. Kita memang berteman sudah lama, tetapi kembali lagi bahwa kita itu tetap bisa menjaga hak privasi seseorang. Aku punya teman lama kok, memang aku ada teman sekarang di Semarang. Tapi ya sudah, kita berteman biasa-biasa, ngobrol kegiatan gini-gini, gimana kontennya, bagus atau enggak. Terus aku nanya dia, kira-kira gimana kontenku menurut kamu, ada masukan saran. Ya sudah, cuma sebatas sharing-sharing itu. Tapi kalau misalnya aku bilang sama dia, wis adus durung jolali adus, kudu adus lo jam semini, jam semini kudu mangan no. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Itu hak dia. Dia mau mandi itu kebutuhan dia. Dia mau makan itu kebutuhan dia. Terserah dia mau mandi jam berapa, makan jam berapa, tidur jam berapa. Itu kan hak-hak dia yang melakukan kegiatan. Demikian juga aku. Kalau
dari segi usia, masa masih diperlakukan kayak anak kecil. Kamu harus mandi jam segini harus makan, oh tidak bisa. Kalau sudah dewasa, kita mau makan atau enggak makan itu pilihan, bukan suatu kewajiban. Kecuali kalau masih bocil gitu, anak kecil, ini harus gini, jam segini harus makan, teratur gini. Demikian juga misalnya tidur atau mandi. Kalau ngantuk, ya tinggal tidur aja. Ngapain pusing-pusing? Ngapain repot? Iya kan? Aku tak istirahat, tidur. Ya sudah, beres. Bukannya, kamu harus tidur jam segini. Kalau kita terbiasa disiplin, pastikan ini. Tapi kadang kalau sudah dewasa begini kan kegiatannya kan macam-macam. Tapi itu tergantung bagaimana kita mengatur jadwal kegiatan kita masing-masing. Ya, memang peduli itu boleh saja. Tapi kepo jangan, apalagi mengarah ke mengatur ini harus begini. Cok malah sampeyan diomongin. Sampeyan iku sopo rek kok ngatur. Karena setiap orang itu punya kehidupannya masing-masing. Dan aku sendiri secara pribadi nggak pernah yang namanya suka ngatur kayak gitu. Apalagi sok ngatur. Paling ya misalnya untuk suatu istilahnya apa ya, misalnya gini, menara doa jam 10 sampai 12, otomatis jam 10 sampai jam 12 aku ada kegiatan doa. Sebelum jam 10 pun diusahakan tetap harus datang ke TKP, ke menara doa untuk persiapan dan juga ngopi sih atau makan roti seperti itu. Atau mungkin misalnya kita bekerja di suatu tempat ditentukan, kamu berangkat jam 8 pulang jam 4, ya sudah, selama waktu itu kita harus mempersiapkan diri. Sebelum jam 8 kita persiapan apa-apa, sarapan, mandi atau apa. Sebelum jam 8 kurang sudah nyampe tempat kerja. Ya itu sih. Memang kita tetap peduli terhadap sesama, mempedulikan sesama, oke. Tapi kita harus bisa menjaga hak-hak privasi seseorang, kegiatan seseorang. Siapa tahu kalau kita salah ngomong, kamu itu, dia kan sudah punya ketetapannya sendiri, maksudnya menentukan jadwal kegiatan kehidupan sehari-harinya, misalnya jam sekian sampai jam sekian bikin konten, jam sekian sampai sekian break, terus makan, lanjut lagi bikin konten sampai jam sekian, setelah itu break, makan, mandi, istirahat, dan lain sebagainya. Semua kita sendiri yang ngatur kok, bukan orang lain kok. Ya bukan berarti sih kita nggak mau dengerin saran atau nasihat orang lain sih, tapi kan kita lihat dulu konteksnya itu bagaimana. Contoh aku ya, mungkin kalau orang lihat tuh aku tuh pengangguran, nggak ada kerja apa, kerjaannya paling tidur, makan, bikin konten, doa, baca Alkitab, dan merenungkan, saat teduh dan lain sebagainya. Kalau waktunya pelayanan, ya sudah pelayanan. Seperti sore ini nanti ada ibadah doa di tempat teman gerejaku sore.
Jadi ya semua itu sudah ada ininya sendiri masing-masing. Dan jangan sampai kalau kita peduli tapi kita justru malah melanggar hak privasi seorang. Aku jadi teringat sesuatu deh. Ini sebenarnya konteksnya untuk para pemimpin ya, pemimpin umat maksudnya, hamba Tuhan yang dipercayakan penggembalaan menarik ini. Kok aku bisa terlintas ide kayak gitu ya? Kalau bukan inspirasi dari kuasa Roh Kudus ya mungkin sih. Ini 1 Petrus 5 ayat 1 dan 3. Oke. Saya. Enggak. Kita baca gini aja. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6 lah. Karena ini dadaan juga ya. Perikopnya, gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7 kemarin sempat kita baca ya, guys, tentang serahkanlah segala kekhawatiranmu. Nah, di sini kita lihat. Ini kalau aku jelasin konteksnya dulu ya, supaya nggak gagal paham. Petrus menulis surat ini ya kepada rekan-rekan sekerja pemberita firman Tuhan, pemberita Injil pada saat itu yang dikaruniai suatu penggembalaan itu, supaya yang pertama menggembalakan kawanan domba Allah yang ada benar dengan sukarela. Ini berbicara mengenai panggilan hati. Jangan dengan paksa. Misalnya ginilah, kita jadi pendeta itu karena suatu terpaksa, aku nganggur kok, nggak ada kerjaan lain, aku nggak diterima banyak kerja, lalu mendaftar sekolah teologi tertentu dan menjadi seorang pendeta. Itu jangan, guys. Harus dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Nah, berarti ini berbicara mengenai
suatu panggilan dalam pelayanan, terutama pengembalaan ini. Lalu, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Yaitulah pelayanan, yaitu pengabdian. Yang kadang-kadang selalu mengap-mengap. Tapi itu namanya pelayanan. Maksudnya yang kedua di sini melayani Tuhan tanpa motivasi, yaitu mencari keuntungan. Jadi gereja dijadikan lahan bisnis, kemudian jemaatnya sebagai suatu aset, dan khotbah-khotbahnya itu sebagai suatu motivasi begitu. Kemudian pujian penyembahan sebagai suatu hiburan, live musik seperti itu. Tidak bisa. Kita ibadah ini, kita memberi sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, yaitu kalau kita baca Roma 12 ayat 1 yang mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Seluruh hidup kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, melayani dengan rendah hati dan menjadi teladan. Jadi ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Seorang pemimpin harusnya itu berjalan di depan dan menjadi contoh pengikutnya. Kalau pemimpin itu memberikan contoh yang jelek, otomatis pengikutnya juga ikut jelek. Karena kan, nah itu kok pemimpinku mencontohkan kayak gitu. Jadi hati-hati guys. Kalau kita jadi pemimpin, terutama mungkin gini guys, ini cuma opiniku, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kalau ingin membantah. Seorang influencer, dia kan punya pengaruh, iya kan? Ya seharusnya sih seorang influencer itu bisa memberikan contoh yang baik. Misalnya, ini yang sering menjadi sorotan adalah influencer yang bersikap hedonisme, pamer gini-gini. Seharusnya kan seorang influencer menunjukkan sikap karakter yang baik, bukan dilihat secara materi. Oh, aku punya Porsche, aku punya Lamborghini, aku punya Ferrari, aku punya villa, aku punya apartemen, aku gini guys. Aku juga bingung sih antara benar dan salah mengenai itu, karena sudah pasti akan menjadi perdebatan. Tetapi kalau menurut aku, ini opiniku loh, bisa kalian bantah, bisa kalian setuju, silakan tulis di kolom komentar. Apa enggak sebaiknya tetap dalam kesederhanaan? Kesederhanaan memang kita punya, tapi apakah yang kita punya itu harus ditonjolkan atau harus ditekankan? Oh, aku punya ini, aku punya ini, punya itu. Nanti setelah gini, aku ini, kayak Doraemon guys. Selanjutnya masih ini, demikian jugalah hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu, sebab Allah menentang orang congkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu
di bawah tangan Tuhan yang kuat. Memang ya, pemimpin itu harus bisa berjiwa besar, rendah hati, apalagi kemarin musim pemilu, sebentar lagi pilkada serentak di beberapa tempat termasuk kota Madiun ini. Istilahnya pemimpin yang low profile itu jarang sih. Mungkin kalaupun ada ya 1-2 orang tertentu, dan itu pun kadang-kadang dihujat, oh itu pencitraan, oh itu begini karena ingin begini, motivasinya pengen begitu supaya terpilih. Ya terlepas dari itu sih. Tapi setidaknya dari sini kita belajar. Yang pertama tadi yang aku sampaikan, peduli boleh, kepo jangan. Kalaupun kepo, jangan sampai ya melanggar hak-hak, batas-batas privasi seseorang. Yang kedua, ketika kita menjadi pemimpin atau influencer yang punya pengaruh, tetap rendah hati. Dan aku cuma ingin sharing, mengingatkan pada rekan-rekan hamba Tuhan bahwa panggilan kita ini untuk melayani. Karena dalam Markus berapa itu, Markus 5 kalau nggak salah itu, atau berapa, kalian bisa tulis di kolom komentar. Karena anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tuhan Yesus sendiri memberikan suatu contoh teladan kehidupannya melayani. Padahal Tuhan Yesus ini kan Tuhan, Raja di atas segala raja, tapi memberikan teladan untuk melayani. Dan kalau kita lihat Markus, Injil Markus, temanya adalah Tuhan Yesus sebagai seorang hamba. Karena dalam introduksinya, inilah Yesus, Injil Yesus Kristus. Nggak dijelaskan secara detail kelahirannya seperti Lukas, tapi itulah Injil sinoptik, saling melengkapi. Orang melihat suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang, tapi isinya sama. Ya, harapanku dengan sharing-sharing seperti ini, kembali lagi, peduli boleh, kepo jangan, apalagi sampai ngatur-ngatur ya guys. Kita punya batasan privasi masing-masing. Dan kadang-kadang pun pemimpin yang ini pun sering merasa dia punya kekuasaan, otoritas, itu ya agak oleng lah. Tapi yang mau aku sampaikan itu, kita memang boleh peduli, dan itu harus wajib, karena keadaan manusia ini di akhir zaman ini banyak yang nggak peduli. Kalaupun ada pedulinya, beberapa mungkin ada motivasi. Kalaupun benar-benar peduli secara murni, hanya sedikit orang yang benar-benar sungguh peduli tanpa motivasi. Tapi jangan sampai kita kepo, lagi ngatur-ngatur. Apalagi kalau kita sudah punya otoritas, dipercayakan otoritas seperti itu. Walaupun kadang-kadang demi kebaikan untuk menjaga, ya memang gimana ya, nggak bisa dihindarkan, harus ada korban misalnya seperti itu. Itu kasus khusus sendiri guys, nggak bisa ngomong banyak. Tapi yang pasti saat ini yang
Kedua tadi, bagaimana sikap pemimpin yang seharusnya menurut firman Tuhan ini, ketika kita dipercayakan memimpin suatu umat atau jemaat, itu ya kalian harus baca 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6 ini, guys. Dan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jadi kalau teman-teman hamba Tuhan masih dipercayakan sedikit domba dalam pelayanannya, ya bersyukur. Itu jangan kita bersikap sebagai pencuri, kalian tak sendiri kan pasti akan. Kemarin kan aku bilang, barang siapa yang setia dalam perkara kecil maka akan dipercayakan perkara yang besar. Ini yang jadi, kalian bisa baca sih 1 Petrus 5 ayat 1 dan 6, dan kalian bisa merenungkan itu. Jika Tuhan percayakan 10 orang, ya bersyukur. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Makanya kan penggembalaan itu adalah suatu panggilan. Ketika kita dipercayakan suatu penggembalaan, aja grundel, tapi sukarela, terus tanpa motivasi. Misalnya hanya mau mengurusi domba yang gemuk, tapi yang kurus tidak perlu diurus, karena harga 1 jiwa itu mahal, guys. Di Gerasa ya, dekat Gadara sana itu, Tuhan Yesus pernah mengusir 1 legiun setan-setan yang merasuki orang, masuk ke kawanan babi sekitar 2000 katanya kalau nggak salah, mati masuk jurang. Sedangkan 1 ekor babi itu harganya berapa? Dikalikan 2000. Anggap aja dengan nilai sekarang ini, betapa berharganya 1 jiwa itu. Makanya Yesus mengatakan, ketika 1 domba hilang, apa kamu gak mencarinya? Meninggalkan 99 domba untuk mencari 1 domba yang hilang, seperti itu. Dan perumpamaan anak yang hilang itu, anakku yang hilang telah kembali. Diadakan pesta, anak sulungnya iri. Nanti kita cerita soal itu, guys. Tapi yang pasti, hal yang pertama itu peduli boleh, kepo jangan, apalagi ngatur-ngatur. Yang kedua, hanya mengingatkan saja. Saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, tapi ya puji Tuhan kalau ada yang tersinggung. Sekali lagi, evaluasi diri dalam pelayanan, panggilan pelayanan. Jika panggilan pelayanan kita penggembalaan, ya itu tadi, suatu pengabdian, jangan seolah-olah itu memerintah begini begitu, tapi justru malah kita harus rendah hati, karena Allah menentang orang jongkak dan mengasihani orang yang rendah hati. Kira-kira gitu, guys. Jadi pemimpin itu harus jadi teladan yang baik. Ya ini bukan karena sebentar lagi mau ada pilkada serentak sih, tapi setidaknya kan kita bisa minta hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan dalam memilih pemimpin yang bisa menjadi teladan masyarakat
orang. Dan itulah resikonya kalau kita menjadi pemimpin, kita mau tidak mau harus menjadi teladan yang baik untuk semuanya yang kita pimpin. Nanti kalau salah mimpin bisa-bisa nyasar, tersesat, guys. Ya itu sih, aku ingin sharingkan cerita pada kita semua, dan harapannya bisa bermanfaat. Kalaupun enggak ya silakan. Kalau aku sih, jika konten ini bermanfaat untuk direnungkan, kalau ada benarnya ya silakan, kalau ada banyak salahnya silakan kalian abaikan. Itu kan pilihan kalian, bukan aku harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Enggak, kita sudah bisa menentukan pilihan kita, menimbang-nimbang atau mempertimbangkan apakah ini baik atau tidak untuk diri kita, sehingga kalau yang baik kita pakai, kalau yang nggak baik kita buang aja. Jadi gitu guys. Ya gimana ya, oke, kira-kira segitu dulu aja deh. Idenya sudah habis ngobrol, dan sebentar lagi aku mau uji coba live streaming, tapi game ya guys, di YouTube, karena YouTubeku yang satunya itu sudah bisa live streaming. Tapi kalau channelku yang ini kan baru kemarin, subscribe-nya aja baru 5. Jadi kalau kalian mau subscribe aja. Kalau kalian suka like, kalau nggak suka dislike. Aku gak mengharuskan kalian harus like dan subscribe, itu sih pilihan kalian, selera kalian. Nggak suka pun nggak masalah. Kalau kalian unsubscribe atau berhenti berlangganan pun aku nggak ada masalah. Aku juga nggak akan merasa terganggu, dan aku tetap bikin konten-konten. Oke, segitu dulu aja guys. Terima kasih untuk atensinya. Dan ingat ya, kita peduli itu boleh. Dan memang kita harus peduli terhadap sesama kita. Tapi jangan sampai kepo yang mengarah terlalu dalam, akan sampai ngatur-ngatur begini-begini. Siapa sih yang suka diatur-atur seenaknya sendiri? Walaupun itu atas nama peduli sih, tapi rasanya risih juga. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.